18 Mei 1968 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Pada hari itulah, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR Jakarta. Sila keempat, Pancasila. Pancasila. Tuhan Yang Maha Esa, Keindonesiaan yang ada dan berada, Persatuan Indonesia. Pokoknya 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan. Ada permusyawaratan dan perwakilan. Oke. Demokrasi ada kebebasan untuk kita sebagai warga atau rakyat ya untuk mengeluarkan inspirasi kita lah kayak gitu. Kedaulatan rakyat harusnya kita sebagai rakyat ya dapat apa yang difasilitaskan oleh negara sih sebenarnya kedaulatan. Jadi ada kesetaraan lah Pak di sini seperti itu. Menentukan hak kita masa depan, apalagi misalkan pemilihan presiden untuk masa depan negara. Gitu. Kalau misalkan anggota DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, kota untuk lingkungan. Intinya kan musyawarah untuk mencapai sebuah konsensus bahwa dalam sila keempat itu kan memang ada sistem perwakilan ya, tapi dengan adanya reformasi maka memang perwakilan itu dalam proses demokratisasi pemilihan kepala negara, kepala pemerintah, presiden maksud saya, DPR, DPD itu semuanya, kepala daerah juga itu melalui pemilihan. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih, lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak. E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Nah, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Belum. Karena kenyataannya memang ya apa ya, kebijaksanaan pemerintah itu nggak mendukung rakyat. Mereka semua mendukung kelompoknya sendiri dan oligarki. Kalau untuk merata sih mungkin belum karena masih ada perbedaan-perbedaan antara ya mohon maaf di bawah sama di atas. Nah kalau untuk yang tadi itu lagi kayaknya kedaulatan buat. Tapi kalau dia duduk, ya harus ingat sebagian ada yang ingat, ya sebagian ada yang enggak. Kadang ada yang semua maunya lah kayak gitu. Kalau ditanya apakah demokrasi di Indonesia ada atau tidak, ya memang ada secara yuridis, regulasi kita mengatur soal itu secara prosedural. Nah, tetapi kan sekarang yang penting bagaimana apakah demokrasi itu terimplementasi dalam kehidupan bangsa dan negara. Rasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya, kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih. Ya. Putusan nomor 41, nomor 88, nomor 89, nomor 90, nomor 99, garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2 huruf EU 10 2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati dan calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pendaftaran pasangan calon. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 60 garis miring PUU-22 Romawi garis miring 2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah diyakini bisa mendatangkan keadilan bagi demokrasi kita. Putusan itu menggerakkan kembali pendulum demokrasi yang setahun ini dicengkeram konflik kepentingan. Dengan keputusan yang dibuat pada Selasa 20 Agustus itu, pendulum akan lebih bergerak sesuai aspirasi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespon soal peluang putra bungsunya Kaisang Pangarep yang tak bisa maju di Pilkada 2024 lantaran terhalang syarat usia. Peluang gagal Kaisang itu terjadi usai Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 70 tahun 2024 menyatakan syarat usia minimum 30 tahun cagup dan cawagup harus dihitung sejak penetapan. Dalam kasus ini Kaisang yang juga menjadi Ketua Umum PSI tidak bisa memenuhi persyaratan maju sebagai cagup atau cawagup di Pilkada 2024 apabila mengacu pada putusan MK yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi pada Selasa 20 Agustus. Putusan ini pun berbeda dengan putusan MA yang menginginkan aturan tersebut dihitung sejak pelantikan. Dan saat putusan ini Mas Kaisang bisa maju pilkada di Pak. Tanyakan ke Ketua PSI. Ya, itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Nah, pembahasan RUU Pilkada ternyata berlangsung cepat dan minor perdebatan. Mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi menegaskan putusan Mahkamah Agung. Kami dari pemerintah ikut saja dari apa yang menjadi kesepakatan teman-teman di parlemen. Ambil alih kemenangan kita ini. Peringatan darurat. Masa menolak upaya DPR dan juga pemerintah untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah. Dalam kasus ini Kaisang yang juga menjadi Ketua Umum PSI tidak bisa memenuhi persyaratan maju sebagai cagup atau cawagup di Pilkada 2024.
Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Institusi itu adalah sebagai veto force, dia sebagai lembaga yang mampu melakukan kekuatan tandingan menggunakan veto dan itu berwujud di dalam putusannya. Dan ini merupakan logika formal dari pemisahan kekuasaan. Karena dalam hal ini Mahkamah Konstitusi akan bertindak sebagai balancing power dari DPR dan juga Presiden. Karena DPR dan Presiden itu kan mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang. Nah, mengapa ini penting fungsi balancing ini? Karena kita tahu meskipun DPR itu mengklaim sebagai wakil dari rakyat, tetapi kita tidak dapat kemudian mempercayakan DPR sepenuhnya bahwa dia akan membuat undang-undang sebagaimana undang-undang yang dikehendaki oleh rakyat. Persis. Karena secara filosofis sebetulnya undang-undang itu menunjukkan dengan cara bagaimana rakyat itu ingin diperintah, bukan dengan cara bagaimana negara ingin memerintah rakyat. Tetapi kan di dalam praktek yang terjadi, DPR bersama-sama dengan Presiden itu memperlihatkan, membuat undang-undang untuk memperlihatkan Anda, rakyat, kami perintah dengan cara seperti yang kami inginkan. Dan ini makin menjadi-jadi apabila partisipasi publik itu menjadi dilimitasi, artinya tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Nah, kalau hal ini terjadi, maka Mahkamah Konstitusi dapat bertindak sebagai veto force tadi. Jadi membalance kekuasaan membentuk undang-undang DPR bersama-sama Presiden untuk kemudian dinilai oleh Mahkamah Konstitusi sampai sejauh mana undang-undang yang kalian buat, baik dari prosedur maupun dari materi muatan, itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.